Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di materi ekonomi akuntansi semester 5. Pada kesempatan ini kita akan membahas akuntansi sebagai sistem informasi. Sebelum kita membahas itu, kita harus tahu apa itu akuntansi. Akuntansi ini ada beberapa definisi, ada secara luas dan ada yang secara sempit. Yang secara luas dikatakan sebagai bahasa dunia usaha, yang secara sempit itu akuntansi macam-macam daripada pakar yang mendefinisikan. Nah, kali ini kita ambil bahwa akuntansi menurut American Accounting Association atau AAA itu mendefinisikan bahwa akuntansi adalah dikatakan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, dari definisi ini dapat kita simpulkan menjadi 3. Yang pertama adalah akuntansi itu proses. Dari proses itu menghasilkan informasi ekonomi berupa laporan keuangan, dan laporan keuangan itu dipakai oleh user. Untuk itu kita coba proses akuntansi itu gimana. Dikatakan proses ini yaitu siklus akuntansi, yang mana siklus akuntansi itu dimulai dari menerima atau membuat bukti transaksi sebagai dokumen sumber. Setelah ini kita analisis, disusunlah jurnal umum. Dari jurnal umum kita susun posting ke dalam neraca buku besar. Dari bukti transaksi, jurnal umum dan buku besar inilah dikatakan sebagai tahap pencatatan. Selanjutnya dari buku besar kita menyusun neraca saldo. Saldo ini biasanya belum menunjukkan fakta sebenarnya, maka dibuatlah jurnal penyesuaian. Nah, dari jurnal penyesuaian ini dengan neraca saldo disusunlah neraca lajur atau kertas kerja. Dari kertas kerja kita susun laporan keuangan. Dari laporan keuangan ini kita susun jurnal penutup. Selanjutnya menyusun neraca saldo penutupan. Setelah itu menyusun jurnal pembalik. Nah, dari neraca saldo sampai jurnal pembalik inilah dikatakan sebagai tahap pengiktisaran. Kalau kita sudah tahu bahwa apa itu akuntansi, selanjutnya akuntansi ini menghasilkan suatu informasi ekonomi. Nah, informasi ekonomi ini apa? Informasi ekonomi atau informasi akuntansi atau laporan keuangan. Nah, laporan keuangan merupakan hasil akhir proses kegiatan akuntansi yang merupakan ringkasan transaksi keuangan yang terjadi selama periode tertentu. Macam laporan keuangan ada laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, bisa berbentuk bisa berupa laporan perubahan modal jika perusahaannya berbentuk perseorangan atau persekutuan. Disusun laporan laba ditahan jika berbentuk perseroan. Yang ketiga, menyusun laporan arus kas. Yang keempat adalah menyusun laporan neraca atau neraca akhir. Nah, dari laporan keuangan ini saling berhubungan. Setelah disusun laporan laba rugi, maka selanjutnya kita akan bisa menyusun laporan perubahan modal atau laba ditahan. Selanjutnya kita menyusun neraca akhir. Nah, inilah yang dikatakan tadi bahwa hasil akhir berupa informasi ekonomi yaitu laporan keuangan. Selanjutnya kita tahu bahwa proses akuntansi menghasilkan informasi ini digunakan oleh user. Nah, user ini termasuk pemakai. Pemakai bisa diklasifikasikan menjadi pemakai internal dan pemakai eksternal. Nah, siapa saja mereka? Mereka yang internal adalah manajer, yang eksternal adalah pemilik jika pemilik itu bukan sebagai manajer. Yang kedua, pemerintah. Yang ketiga, calon investor atau investor. Yang keempat adalah kreditor. Yang kelima, karyawan. Nah, mereka ini butuh informasi ekonomi untuk apa? Yaitu untuk mengambil suatu keputusan. Sebagai contoh, kalau pemerintah mengambil keputusan apa?
kebijakan yang berhubungan dengan berapa besarnya pajak. Kalau investor mengambil keputusan apakah mau menginvestasikan dalam perusahaan ataukah tidak, kreditor mengambil keputusan dalam hal mau memberikan kredit berapa besarnya ataukah tidak. Nah, ini yang pemakai akuntansi. Setelah kita tahu bahwa akuntansi itu prosesnya tadi ada siklus akuntansi ini, kemudian proses itu menghasilkan informasi ekonomi berupa laporan keuangan. Laporan keuangan dipakai oleh user, yaitu mereka yang membutuhkan informasi ini untuk mengambil suatu keputusan. Semoga video ini bermanfaat. Selamat berjumpa di video berikutnya, yaitu materi klasifikasi akun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.